Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Yang terhormat Al Ustadz Haji Hendro Risbiantoro MS, yang kami hormati Al Ustadzah Duna Isfana MID PhD, yang kami hormati Al Ustazah Huda Saifullah Kamali MPSI Psikolog, yang kami hormati Dr. Umaymah Wahid MSI, dan yang kami hormati para calon panitia seleksi Satgas PPKS. Baik, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari bersama mengucapkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Haji Hendro Risbiantoro MS, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa qaddaral asya. Mustafa min ibadihi rusula wal anbiya bihim nata'assa wa naqtadi wa bihudahum nahtadi. Ahmadu subhanahu wa ta'ala bima lahu ahlun minal hamdi wa uthni alaih wa u'minu bihi wa atawakkalu alaihi man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Dr. Umaymah Wahid ini dari Budi Luhur, Bu, ya? Iya, Pak. Ya, ahlan wa sahlan, Bu. Selamat berjuang, selamat bergabung di Universitas Darun Najah dalam acara pagi ini. Ini ada Ibu Dekan, kita kenalkan Dr. Duna Isfana, Dekan FA Universitas Darun Najah. Ada Ustazah Huda Kamali, M Psikologi ya, Ustazah ya. Ini dosen di kita. Alhamdulillah ada Sat Royan, Sat Nesa bagian kemahasiswaan. Ada juga Ibu Kaprodi ini, Ibu Rizka Fajrina, Kaprodi Administrasi Bisnis, dan tentunya Sat Rinaldi, Sekretaris Rektor. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa ke-18 ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk terus menjalankan ibadah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala sebagai persiapan untuk menuju 10 hari terakhir menggapai Lailatul Qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min hadis ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita akan mengadakan acara ini ujian ya untuk calon penyeleksi Satgas. Ini ada Ustadz Nesa, ada Ustadz Royan, ada Bu Rizka, ada Ustadz Rinaldi juga ya yang akan ikut ujian pagi hari ini. Ini kita alhamdulillah menjalankan tugas di kampus kita baru 2 tahun ini, Bu, kita berjalan, tapi usia kampus kita sudah 36 tahun lebih. Kalau untuk universitas baru 2 tahun. Nah, seiring berjalannya waktu, kemudian bertambahnya mahasiswa, maka perlu sekali kita ini untuk membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus kita. Dan ini juga sudah dianjurkan oleh LS. Kita sudah beberapa kali yang mengikuti pelatihan di sana. Dan insya Allah setelah acara ini akan segera terbentuk. Nah, begitu. Dan ini merupakan upaya dari kita untuk membina mahasiswa kita, tentunya sebagai kampus berbasis pesantren wakaf gitu ya. Kita sangat perlu untuk mengadakan Satgas ini, karena ini juga sesuai dengan perintah agama.
perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Nah, ini ayatnya, zina dan turunannya atau mendekati pun sudah dilarang. Nah, kita sebagai pemangku kebijakan, para dosen, para pengelola, mahasiswa tentunya harus betul-betul open terhadap kasus-kasus atau bahkan sebelum terjadinya kasus kita mencegah terlebih dahulu. Nah, ini maka harus segera. Ini kalau perlu sebelum Lebaran ini sudah ada SK-nya. Amin. Insya Allah Bu, dibantu ini Bu Umaymah ya. Insya Allah. Baik, ini memang dosen-dosen kita ini sangat mendukung Satgas ini. Maka ini Alhamdulillah Ibu Dekan sangat bersedia sekali ikut bergabung dengan kita untuk menguji tim. Ini ada Ustazah Huda ya sebagai penguji juga. Terima kasih kita ucapkan kepada semuanya yang telah bergabung dalam kegiatan ini, terutama kawan-kawan kita ini para pejuang yang sudah ikut berkali-kali mengisi soal Bu, katanya 2 hari 2 malam tuh baru selesai itu Bu soalnya itu. Saat Nisa itu, saat saya 2 hari ngisi ini ya Alhamdulillah. Nah, akhirnya selesai juga ya. Bu Rizka berapa hari Bu? 3 hari ya? Atau 4 hari? Iya, 1 hari Ustaz. Oh 1 hari, Masih oh lama. Kak Prodi ini Full. terlalu canggih ini, cepat ya jadinya. Alhamdulillah. Ya, ini kita juga berdoa di bulan suci ini semoga upaya-upaya yang kita lakukan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga tentunya ini sebagai ikhtiar, semoga mahasiswa kita juga terhindar dari yang saya sampaikan tadi, yaitu mendekati zina, apalagi melakukan zina ataupun pelecehan seksual. Nauzubillah, tsumma nauzubillah, tsumma nauzubillah. Itu dari saya, supaya tidak lama. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak, Allah yang akan membalas pahala untuk antum semuanya. Aku qouli hadza wastaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan pada Ustadz Hendro. Selanjutnya uji publik atau tanya jawab. Kepada Dr. Umaymah Wahid dan Ustazah Duna Isfana MED PhD dan Ustazah Huda Saiful Kamali MPSI dipersilakan. Mohon maaf, Mbak Mulia Ningsih, siapa dulu? Ibu dulu, Bu Dekan atau Bu Huda dulu, silakan. Atau saya dulu, silakan. Siapa yang dipersilakan dulu? Mungkin dari Bu Umaymah dulu mungkin. Dari Biasa Eksternal, saya. silakan. Bisa lakukan. Yang sudah pengalaman dulu nampaknya ini Bu. Ya, baik. Silakan Bu. Baik. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita lancar dan proses hari ini, praktek baik hari ini dengan niat baik juga. Sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Hendro tadi, bisa sehingga nanti Universitas Darun Najah terbentuk Satgas PPKS dengan segera ya.
Kemudian yang saya hormati, kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bagian umat yang mendapatkan syafaat ya di hari akhir nantinya. Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita sama-sama belajar dan menjadi bagian dari praktek baik yang diamanahkan oleh Kemendikbudristek berdasarkan Permendikti nomor 30 tahun 2021 dan kemudian diimplementasikan oleh ELDikti juga yang sangat getol nih ELDikti 3 ya nampaknya gitu ya untuk membentuk Satgas. Tahun lalu itu ada sekitar 120 sekian yang terbentuk dengan yang ada dengan yang terbentuk dengan sendirinya ya yang tahap awal ada sekitar 150 sekian juga ya. Nah, sekarang ditargetkan mungkin sekitar 100 atau di bawah 100 atau lebih dari 100 kalau bisa katanya. Deadline-nya memang baik ya, Ustadz Nesa ya. Oke, baik. Yang saya hormati Ustadz Hendro Resbiantoro, kemudian Ustazah Duna Isfana, ya, SD, kemudian Ibu Huda Kamili, dan juga Bapak Ibu atau ada mahasiswa mungkin, tentu ada mahasiswa sebagai calon Capansel. Kita santai ya, ini Jumat, hari Jumat biasanya kita meyakini Jumat ini hari berkah, tapi sebenarnya semua hari adalah penuh keberkahan. Nah, kita mulai ya dengan Bismillah dan senyum saja ya, jangan tegang-tegang gitu ya. Ya, ujian kan udah biasa, setiap semester ada ujian, satu semester ada satu mata kuliah ada 3 ujian, dan kalau 7 mata kuliah berarti ada 14 ujian setidaknya setiap semester, jadi sudah aman gitu ya. Secara psikologi ini Ibu berdua nih, ahli psikologi tentu lebih memahami itu dan lebih paham itu ya. Nah, pertanyaan saya mulai dengan apa namanya ya, kekerasan seksual ini kan banyak terjadi ya, dan semakin hari nampaknya semakin terbuka kita mengetahui informasi tentang kekerasan seksual dan siapa yang mengalami dan lain sebagainya. Komnas Perempuan setiap tahun mengeluarkan catatan tentang apa namanya jumlah kekerasan, termasuk KDRT, termasuk kampus, dan juga termasuk dalam hubungan personal ya, pacaran dan lain sebagainya ya. Walaupun dalam Islam memang tidak boleh pacaran, nyatanya memang kehidupan sekarang ada hal kayak itu, dan itu sangat sangat mengejutkan dan mengerikan sebenarnya. Kemudian fokus di kampus ya, penelitian beberapa kampus juga menyebutkan, bahkan penelitian awal dasar penelitian Kemendikbudristek juga mengatakan bahwa jumlah kekerasan di kampus sangat tinggi, dan kemudian 75% sebenarnya para dosen atau para sivitas akademika di kampus itu mengetahui bahwa ada kekerasan gitu ya. Dan tapi banyak yang tidak mau bicara, banyak yang tidak speak up, dan kemudian jumlah kekerasan ini yang walaupun sudah terbuka ternyata masih sangat sedikit yang melapor. Dan ini seperti fenomena gunung es ya, itu yang real terjadinya sebenarnya lebih banyak gitu ya. Nah, alasannya sih macam-macam, alasannya karena takut, khawatir, ada relasi kuasa juga di sana gitu ya. Kemudian juga karena takut ada stigma bahwa yang salah pasti perempuan nanti ya. Jadi perempuan sudah jadi korban lagi. Umum yang menjadi korban KS ini, kekerasan seksual, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga punya peluang untuk menjadi korban kan gitu ya. Jadi konsekuensi logisnya ini perkara yang sangat yang sangat tidak kita harapkan, dan tapi ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita juga tahu Capansel bisa membaca banyak informasi berbagai ada beberapa dekan misalnya, yang terbaru ada rektor salah satu universitas yang diproses gitu ya, dan juga lain-lain sebagainya. Mahasiswa juga ada gitu ya, dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Nah, menurut pendapat
Bapak Ibu dan juga mahasiswa, kenapa sih apa alasan kira-kira menurut pandangan dan pendapat Bapak Ibu semua dan juga para mahasiswa ini terjadi ya, kekerasan seksual ini terjadi, dan kemudian apakah ada hubungan dengan relasi kuasa, dan kenapa kemudian apa namanya takut untuk speak up gitu ya, walaupun sudah mulai ini speak up, apalagi di sosial media, dengan bantuan sosial media dan juga support system yang ada ya, karena memang isu ini atau persoalan ini menjadi persoalan yang sangat difokuskan ya oleh Kemendikbuddikti, ditambah lagi dengan adanya undang-undang TPKS dan juga berbagai dukungan ya dari banyak pihak, baik dalam negeri dan luar negeri, kemudian menjadi hal yang diperhatikan. Gitu. Nah, pertanyaan awal itu dulu, silakan. Siapa dulu yang mau menjawab, silakan. Tidak harus semua menjawab, boleh juga, biar cepat, silakan. Bagaimana pilihannya? Gitu ya, Ibu ya, mohon izin Ibu Duna dan Bu Huda dan Pak Hendro ya. Kan kata Ustaz Neza, biar cepat selesai dan cepat ada satgasnya. Gitu. Silakan. Siapa yang mau mencoba menjawab, nanti bisa dilanjutkan dengan pertanyaan yang selanjutnya. Silakan. Mungkin ada moderator yang bisa menunjuk siapa yang, atau saya langsung meminta menjawab gitu. Gimana nih? Boleh Bu, boleh ditunjuk boleh Bu. Oh ya, kalau Nah, ditunjuk ya harus siap semuanya. boleh. Kalau saya tunjuk ya saya pilih Ustadz Neza dulu lah ya. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Bu Dokter. Kita berdoa juga semoga Bu Dokter dalam waktu dekat segera menjadi guru besar ya Bu. Ya, Terima insya kasih. Allah. Terima Amin, kasih. amin, amin. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya mengenai apa namanya alasan kekerasan sering terjadi dan korban tak banyak yang melapor. Tadi juga sudah di sini juga sudah dimuktimain karena beberapa stigma dan apa namanya adanya rasa takut ya, rasa takut tentu ditakutkan pelaku itu akan membalas apa yang sudah dilaporkan. Katakanlah ketika pelapor ini atau korban ini melaporkan kepada rektor atau lain sebagainya yang menyebabkan pelaku tersebut dikeluarkan dari kampus sehingga keselamatan dirinya ini tidak terjamin ya. Di luar kampus tentunya bisa saja apa namanya diancam dan sebagainya. Mungkin ini adalah beberapa apa namanya alasan mengapa memang banyaknya tindakan kekerasan ini berjalan ya masif ya seperti itu ya. Para korban ini tentu yang kita lakukan seharusnya memang memberikan payung hukum atau mungkin memberikan semacam apa ya perlindungan gitu, perlindungan, dan kita berikan sistem pelaporannya itu bentuknya seperti apa. Karena kadangkala ada saja ketika orang yang menjadi korban itu namanya itu jadi apa namanya jadi masyhur atau jadi terkenal sehingga itu membuat dirinya korban tadi semakin apa namanya kayak terkucilkan gitu karena dia apa namanya dilecehkan dan lain sebagainya karena kan kalau berbicara pelecehan ini kan tidak hanya kekerasan seksual ini kan tidak hanya berbentuk fisik ya bisa saja bentuknya verbal dengan ucapan bentuk tubuhmu seperti gitar Prancis atau apa dan lain sebagainya karena banyak jadi inilah salah satu mungkin apa namanya alasan-alasan mengapa para korban ini mereka tidak berani ya sebetulnya tidak berani speak up mereka takut
ketika mereka keluar atau ketika mereka berada di luar itu terancam dan sebagai penyelenggara pendidikan tadi ya hendaknya memberikan rasa aman dengan menjaga merahasiakan korban tadi supaya tidak ketahuan oleh orang lain sehingga tidak membuat dirinya semakin terkucilkan dan lain sebagainya, dan juga membuat sistem laporan bisa online dan lain sebagainya, dan tentu menjaga kerahasiaannya. Mungkin seperti itu Bu Dokter. Ya, baik. Terima kasih ya. Tadi poin terkait menjadi terkenal ini penting ya untuk diingat bersama ya. Jadi nanti kalau sudah jadi satgas, misalnya pansel ini sudah memilih satgas, tentu harus diingatkan betul bahwa menjadi satgas itu bukan ingin terkenal, gitu ya, bukan mencari nama untuk dalam proses penyelesaian korban, tapi yang terpenting adalah bagaimana memberikan korban rasa nyaman, mereka bisa bangkit kembali, gitu ya, memberikan rasa aman. Salah satunya juga tadi dengan melindungi mereka dengan berbagai aturan yang bisa dibuat dengan konteks sosial budaya dan ketentuan-ketentuan yang khusus yang ada di Darun Najah, tentu saja seperti itu, gitu ya. Nah itu penting dipahami, penting untuk diberi catatan, gitu ya. Karena bagaimanapun juga jangan sampai ini kata kuncinya kan apapun proses penyelesaian yang dilaksanakan bukan untuk kepentingan satgas sebenarnya ya, tapi adalah untuk kepentingan korban kan gitu. Di samping korban ya yang harus dilindungi diberi konseling ya, dan juga lain-lain sebagainya, bahkan restorasi ya, istilahnya ya, memberi hal yang diperlukan ya, apakah digantikan dengan uang kuliah dan lain sebagainya, bukan untuk menghilangkan kejadian yang ada, tapi itu memang diamanahkan oleh undang-undang ya, dan korban juga bisa menuntut itu, tapi tentu kita berharap bahwa tidak ada kekerasan seksual yang terjadi di kampus ini, gitu ya. Lebih pada upaya pencegahan sebenarnya. Oke, baik, Ustadz Nessa, terima kasih. Selanjutnya mungkin siapa kira ya? Mahasiswi nih, Puput, gimana Puput pendapatnya? Belum terdengar. Ini pertanyaan dari Ibu tentang kekerasan seksual ya setiap tahun menurut data catatan akhir perempuan terus meningkat. Dan kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, dilakukan oleh siapa saja, baik itu pejabat ataupun penegak hukum itu sendiri. Saya sebagai seorang individu yang peduli terhadap isu ini, kita harusnya memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan emosional saja pada korban, tapi juga mengancam pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tanggapan pertama yang bisa diambil dari pertanyaan Ibu itu, dengan meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai kekerasan seksual ini baik di kalangan masyarakat maupun umum, baik itu di institusi maupun di lembaga pendidikan. Nah, cara untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat mengenai kekerasan seksual ini bisa melalui pelatihan-pelatihan ataupun workshop, seminar, dan lain-lain. Kemudian kita juga sebagai satgas bisa mengajarkan tanda-tanda kekerasan seksual
dan cara melaporkannya kepada satuan satgas di kampus. Kemudian tentang tadi kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, baik itu penegak hukum itu sendiri. Nah, pemahaman tentang bahwa kekerasan seksual dapat terjadi karena relasi kuasa memperlihatkan bahwa ada ketidakseimbangan antara kekuasaan antara pelaku dan korban. Nah, pelaku seringkali menggunakan kekuasaan mereka itu untuk memanipulasi, mengintimidasi, atau mengontrol korban kekerasan seksual ini. Jadi, perlu adanya pendekatan yang kuat dalam mengubah pola pikir dan perilaku yang mendukung kekerasan ini. Gitu, Ibu. Jadi kita harus memberikan pendidikan atau edukasi kepada masyarakat, masyarakat kampus maupun masyarakat secara umum. Menurut pendapat saya, Bu. Ya, baik Putri, terima kasih banyak ya terkait relasi kuasa ini, menarik ya. Karena dasar awal juga salah satu alasan filosofis ya, kenapa kekerasan itu terjadi adalah karena relasi kuasa. Nah, tadi itu sudah dijelaskan karena relasi kuasa kemudian memunculkan hubungan ordinat subordinat gitu ya, antara yang punya kuasa baik laki-laki terhadap perempuan ataupun dalam struktur ya, siapa yang punya kuasa kemudian berpeluang ya atau menjadi alasan terkadang melakukan kekerasan seksual. Nah, berdasarkan jawaban barusan ya terkait dengan relasi kuasa, saya ingin memfokuskan lebih dalam terkait hal tersebut. Nah, seringkali kan bisa jadi ya, bukan seringkali, jika suatu saat ya di tempat lain ini sering pernah terjadi dan kita tahu ya secara online banyak terjadi ya. Jika suatu saat terjadi kekerasan seksual dan dilakukan oleh pihak-pihak yang punya kuasa, nah kira-kira apa nih langkah-langkah yang akan dilakukan? Berani nggak Satgas kira-kira atau pihak kampus untuk menyelesaikan kasus tersebut? Dan seperti apa sebenarnya sikap yang harus diambil dalam memproses penyelesaian kasus jika yang melakukan adalah pihak-pihak yang punya kekuasaan misalnya. Nah, apakah tetap akan dilanjutkan seharusnya atau ada pertimbangan-pertimbangan tertentu kan gitu ya. Kita tahu ya, kita terbuka nih di beberapa bulan belakangan ini banyak juga ya. Saya sebenarnya kita sedih hati sih, misalnya Ustadz di mana pesantren apa dan lain sebagainya gitu ya, yang diberitakan secara terbuka betul gitu ya terkait dengan hal ini dan jumlah korbannya juga sangat banyak. Tentu dalam perspektif saya sih sebenarnya yang saya yakini kalau orang siapapun yang melakukan itu artinya dia tidak memahami agama kan gitu. Dan saya yakin di sini tidak terjadi. Ini kan tapi kita berandai seandainya terjadi, bukan berarti mendoakan terjadi gitu ya, karena ini proses yang harus ditanyakan tentang sikap dan keberpihakan gitu ya terkait dengan penanganan. Dan saya berharap yang banyak dilakukan adalah penanganan bukan pencegahan bukan penanganan. Kalau penanganan kan sudah ada kejadian. Kalau pencegahan kan upaya pertama, upaya awal dan pertama dan terus menerus memberikan pengetahuan, sosialisasi dan diharapkan muncul kesadaran semua pihak, semua kita terkait tidak kekerasan jangan sampai terjadi dan jangan sampai menjadi pelaku kekerasan. Silakan, mungkin saya persilakan kepada Pak Rinaldi. Nah, ada dalam struktur ya Pak Rinaldi ya, betul ya? Baik, terima kasih Bu Dokter. Terkait dengan pertanyaan Bu Dokter tadi, bagaimana kita langkah-langkah dari relasi kuasa yang terjadi kekerasan seksual, Bu ya. Langkah-langkah pertama itu ya pastinya
para korban kita mudahkan untuk dalam laporan ya, laporan baik bentuk digital dan lain sebagainya. Itu para korban pun memang harus benar-benar melapor pada Satgas, dan ketika memang para korban sudah melaporkan perihal kejadian tersebut, artinya nanti Satgas bisa menginterogasi lah ya, integrasi secara detail bukti-bukti apa saja yang telah dilakukan oleh penguasa tersebut, dan jikalau bukti-bukti tersebut kita bisa melaporkan pertama kepada pihak misalkan pada pihak yayasan, karena memang itu merupakan relasi kuasa yang mungkin bisa ditangani oleh yayasan ya, karena di kampus sendiri kan kita di bawah yayasan seperti itu. Nah, tetapi jika memang itu tidak dilakukan oleh dari yayasan itu sendiri, kita bisa membawa hal itu dengan pihak berwajib ya, pihak yang berwenang, karena memang itu sudah di atas apa ya, kemampuan lah untuk kita, karena itu penguasa sendiri yang melakukan gitu loh. Jadi yang perlu kita kerjakan itu sebagai Satgas ya, menerima laporan, setelah itu mengintegrasi secara detail bukti-bukti dan lain sebagainya, dan ketika itu terbukti dan sudah lengkap dan lain sebagainya, kita bisa melaporkan kepada pihak-pihak yang memang itu di atas relasi kuasa tersebut seperti itu. Dan memang sebelum kejadian tersebut, sebagaimana yang Bu Dokter bilang, kita lebih pada pencegahan. Artinya di dalam lembaga, ya, terutama di yayasan, yaitu bisa kita penguatan hukum, ya, peraturan-peraturan internal dengan merujuk peraturan-peraturan dari pemerintah terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri. Terutama lagi bagi ada poin penting mungkin bagi penguasa yang ketika dia melakukan kekerasan seksual, apa hukuman dan lain sebagainya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Rinaldi. Saya minta selanjutnya Mbak Bu Rizka atau Mbak Rizka nih, silakan. Assalamualaikum Ibu. Salam kenal, sapa dulu. Saya kebetulan alumni Budi Luhur S1 dan S2, jadi merasa akrab walaupun baru bertemu gitu. Salam sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin menambahkan sedikit dari teman-teman tadi udah menyampaikan. Mungkin sebenarnya awalnya memang pencegahan ya Bu, dengan cara bisa jadi memang harus ada kayak sosialisasi atau kampanye-kampanye yang memang harus ada pencegahan gitu. Tapi kalau memang itu terjadi, mungkin bisa dengan beberapa langkah yang mungkin kita harus tahu bagian apapun kita di dalam universitas, baik itu hubungan secara interpersonal maupun institusional, kita memang sebenarnya punya kesetaraan harusnya. Berani ngomong, ibaratnya lah begitu. Terus yang kedua juga harus ada saling harga menghargai antara sesama itu pasti. Tapi kalau memang itu memang terjadi, sebenarnya mungkin bisa dengan cara harus tahu bagaimana sih sebenarnya kekuasaan atau relasi kekuasaan yang benar dan bertanggung jawab itu seperti apa gitu. Dan si yang merasakan itu pun juga harus sebenarnya harus siap untuk speak up kan ya. Tapi kalau memang itu terjadi ya memang sebenarnya harus ada duduk barengnya gitu. Memang harus ditindaklanjuti. Bisa jadi dengan menguatkan budaya organisasi yang sebenarnya harusnya seperti apa di wilayah kampus. Terus ada lagi dengan mungkin memang undang-undang atau aturan yang berlaku di kampus dengan merujuk dengan aturan tadi yang seperti Ustadz Rinal disampaikan, sama mungkin pendampingan atau rehabilitasi atau pendampingan secara psikologis mungkin Ibu gitu. Itu aja sih menurut saya tambahan dari teman-teman.
Ya, baik. Terima kasih Bu Rizka ya atas jawabannya ya. Salam kenal kembali. Semoga bisa mengabdi dengan sangat baik di sini ya. Oke, baik. Memang tidak mudah ya kalau yang terlibat itu adalah yang punya struktur dan posisi yang lebih tinggi ya. Tapi mau nggak mau ya karena ini adalah amanah dan itu tadi saya sepakat ya kesetaraan dan saling respect ya. Respectness itu menjadi ini ya menjadi hal yang sangat utama, adil, setara, saling menghormati, menghargai kan gitu ya. Dan tentu dengan dasar agama, saya yakin ini tidak akan KS ini tidak akan terjadi lah gitu ya. Nah, tapi dalam prakteknya tentu perlu dalam proses pencegahan dan apalagi penanganan tentu perlu SOP ya agar punya standar yang sama. Psikolog saya sepakat, apalagi di sini ada Bu Duna, ada Bu siapa Bu Huda ya yang ahli ahli sebagai psikolog atau ya betul ya dan itu menjadi kelebihan yang sangat utama karena nggak setiap universitas punya itu gitu ya. Dan itu kan bisa dilakukan secara berkelanjutan ya. Tidak hanya KS mungkin, tapi apa namanya konsultasi terkait apa yang mahasiswa rasakan dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau yang dirasakan terus berlanjut, mungkin menjadi pemicu juga terjadinya kekerasan seksual ya. Apalagi banyak sekarang mahasiswa atau siapapun ya merasa apa ya tidak nyaman ya, insecure ya, betul ya Bu Duna ya dengan diri sendiri gitu ya dan itu jadi apa ya jadi menimbulkan keadaan yang tidak menyenangkan ya. Lama-lama kan jadi stres dan bisa jadi pemicu menimbulkan kekerasan apalagi dalam hubungan yang khusus ya. Kemudian pertanyaan ketiga nanti mungkin bisa dijawab oleh semuanya atau sebagian besar silakan ya dijawab singkat-singkat saja. Nah, kan kita bicara kekerasan seksual, ya, dan ada Permendikti. Nah, pengetahuan Bapak Ibu dan juga mahasiswa, eh, apa saja sih bentuk kekerasan seksual, ya, baik yang sifatnya secara langsung, ya, ataupun yang sifatnya online, ya, kekerasan berbasis gender online, ya, KBGO ini. Yang berpeluang terjadi misalnya gitu ya di sekitar mahasiswa misalnya di kalangan kampus misalnya. Nah apa saja gitu apa namanya mungkin bisa dijelaskan sehingga ini jadi pengetahuan jangan sampai kita berpikir bahwa ini bukan kekerasan sedangkan di Permendikti kita melihat secara terus-menerus saja sudah dinyatakan sebagai bentuk kekerasan mungkin nanti bisa dibaca pasal 5 ya dari poin A sampai U itu adalah bentuk-bentuk kekerasan kan gitu. Apalagi ya memandang meraba dan ini kan menepuk bahu dan lain sebagainya kan banyak terjadi di kalangan tertentu gitu ya karena mungkin sebagian budaya belum lagi yang catcalling kan gitu. Nah sebagian ini sudah saya sebut. Nah kira-kira pengetahuan Capansel ini apa saja ya yang menjadi apa saja tindakan kekerasan ya yang termasuk tindakan kekerasan seksual. Silakan. Siapa dulu? Mungkin Pak Royan dulu yang belum ya. Silakan Pak Royan. Baik, Bu Mai, terima kasih untuk waktunya. Beberapa contoh tindakan kekerasan ya tadi ya, yang banyak belum disadari atau banyak yang masih ngira itu hal biasa gitu. Nah, sebenarnya itu mengarah ke tindakan kekerasan seksual gitu. Mungkin untuk beberapa contohnya seperti memanggil korban dengan nada yang
kurang sopan gitu. Maksudnya kurang sopan di sini bukan berarti mengejek, tapi mengejek, tapi seperti menggoda. Nah, itu mungkin beberapa orang menganggap itu adalah hal biasa, namun sebenarnya itu sudah termasuk dalam indikasi, sudah menjerumus ke salah satu tindakan pelecehan. Nah, juga pelecehan secara online, ya, itu juga termasuk seperti kayak mengirim pesan atau gambar yang kurang baik gitu ya. Juga menyebarkan informasi pribadi contohnya, atau foto tanpa izin itu juga termasuk tindakan ini gitu. Ya, atau memaksa orang untuk melakukan sesuatu yang menjerumus ke kegiatan atau kekerasan seksual gitu. Mungkin itu yang beberapa tindakan kekerasan yang banyak orang yang mengira itu masih hal biasa gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Royan. Silakan yang lain. Kalau di kalangan mahasiswi atau mahasiswa apa aja nih yang sering terjadi kira-kira nih, Mbak Puput ini? Baik, izin menjawab Ibu. Ya. Kalau yang biasa terjadi di kalangan mahasiswa itu biasanya bentuknya secara online Ibu, di internet. Seperti Kalau cyberbullying. Jadi pencemaran nama baik atau penghinaan atau bisa juga ancaman yang dilakukan secara online melalui media sosial, baik itu via WhatsApp, Facebook, Instagram, ataupun platform digital yang lainnya. Kemudian ada juga sama kayak Ustadz Ryan tadi, menyebarluaskan foto atau video orang lain tanpa persetujuan mereka. Itu sih Bu, kalau dari Oke, baik ya. Ustadz Nesa nih, gimana Ustadz? Karena kadang-kadang saya pernah mengalami juga ya, dulu tuh waktu masih muda gitu ya. Kalau kita pergi dengan bapak-bapak itu, kita yang perempuan-perempuan tuh hanya mesem-mesem aja ya. Saya nggak tahu apa Bu Duna atau ibu-ibu yang lain pernah mengalami gitu ya. Karena candaan-candaannya itu nggak mengarah ke hal-hal yang kesannya seperti biasa bagi mereka gitu. Tapi kita tuh, aduh ini ngapain sih gitu ya. Seperti itulah banyak candaan-candaan seperti itu atau catcalling yang sering terjadi gitu ya. Nah, menurut Ustadz Desa tuh apa saja nih yang terjadi dan kenapa itu terjadi itu, Ustadz? Baik, terima kasih Bu Dokter. Terkait tadi contoh-contohnya salah satunya mungkin pujian yang berbentuk fisik mungkin Bu. Misalnya katakanlah pujian kemudian disamakan dengan aktor-aktor yang terindikasi ke arah sana. Katakanlah misalnya suaramu bagus seperti si Anu misalnya Bu. Atau wajahmu putih merona seperti aktor-aktor yang mungkin dalam pandangan pelaku sendiri itu wah berarti keren dan lain sebagainya, tapi dalam perspektif orang yang dipuji ya tadi yang disampaikan oleh Bu Dokter gitu. Nah, dalam hemat kami contohnya yaitu pujian tadi Bu, pujian yang bentuknya fisik yang menyamakan seseorang dengan orang lain yang mungkin itu dalam kacamata yang dipuji sendiri itu dia enggan atau dia menolak gitu. Bisa juga dengan komentar-komentar misalnya katakanlah di media sosial atau di WhatsApp misalnya ketika misalkan sekarang ada story WA atau memajang foto dan lain sebagainya. Nah,
ada komentar-komentar yang terindikasi ke arah sana. Mungkin dari saya begitu Bu Dokter, karena sudah beberapa disebutkan. Ya, baik, terima kasih ya. Terakhir nih pertanyaannya, nanti bisa dilanjutkan tentu oleh Bu Duna dan juga Bu Huda. Terakhir tapi ada dua hal ya. Yang pertama terkait dengan concern ya, kata-kata concern ini ya diizinkan atau apa istilahnya ya. Ini kan bisa awalnya kan jadi polemik ya ketika pertama kali Permendikti ini dicetuskan gitu ya. Kalangan ormas Islam, MUI dan lain sebagainya, termasuk kalangan organisasi perempuan Islam yang bergabung dalam BMI-WI ini menolak ini dan menyatakan secara terbuka penolakan tersebut gitu ya, bersurat dan lain sebagainya, bahkan ke DPR juga gitu ya. Nah, tentu kita ada hal khusus ya. Kan kalau ada pernyataan kalau tidak keberatan boleh dong nggak masuk ini gitu. Nah, apa nih pendapat Bapak Ibu Capansel jika hal ini terjadi di Darun Najah misalnya gitu ya. Nah, apakah pertimbangannya percaya 100% berdasarkan 100% dari apa yang istilahnya ya terkait dengan concern tadi, atau misalnya ada pertimbangan-pertimbangan khusus nih. Ini penting juga menurut saya sih, karena kan kita punya landasan syariah misalnya, atau pertimbangan-pertimbangan keagamaan. Ada pandangan nggak dari 1-2 orang? Silakan. Kemudian yang kedua, perlu sekali ya memberikan memantapkan niat, menyamakan niat, apa sih niat kita misalnya menjadi Capansel dan juga nanti menjadi dasar ketika memilih, menseleksi calon satgas sehingga terpilih satgas yang tepat ya, yang memenuhi kriteria yang diharapkan oleh universitas dan juga kemudian harapannya tentu memenuhi kriteria yang diharapkan oleh undang-undang atau Permendikti gitu ya, permen tentang KS ini. Nah, kira-kira apa spirit utama dari Bapak Ibu selain diwajibkan? Mungkin ya saya nggak tahu ya diwajibkan atau apa ini ya. Semoga ini adalah punya niat baik semua, karena bagaimanapun juga itu nanti akan memberi spirit ya, memberi memberi semangat untuk melakukan praktek baik ini sebagai bentuk pengabdian gitu ya, dan melayani tentu saja, dan bahkan mungkin kadang-kadang sedikit ditertawakan atau sedikit jadi mainan. Oh, awas-awas ya, ada satgas nih, kan kadang-kadang kayak gitu. Nah, gimana nih pandangan? Yang pertama boleh dijawab oleh 1-2 orang, kemudian yang terakhir kalau mau dijawab oleh semua singkat padat juga boleh. Terima kasih. Gimana? Pertanyaan tentang concern, apa kita abaikan aja juga boleh ya. Lanjut pertanyaan yang terakhir aja, silakan, karena agak sensitif, silakan. Kalau tidak ada yang berkenan menjawab, nggak apa-apa juga. Silakan. Jawab boleh Ibu. Boleh Mbak Bu Rizka, silakan. Oke, sebenarnya kalau di kita itu agak berat ya, memang sensitif sih Bu. Tapi kita next lanjut ke pertanyaan kedua, kenapa berkeinginan atau tujuannya apa, memang ditunjuk atau gimana gitu. Sedikit cerita Bu, sebenarnya awalnya ditunjuk, tapi ada panggilan juga, karena kalau saya flashback ke belakang, saya sebenarnya juga kena kekerasan sebenarnya. Satu, karena saya kidal. Kalau di universitas kidal itu akan nyusahin Bu gitu. Bangkunya itu kan agak beda ya. Itu kita butuh tempat tangan lain, maksudnya tempat tangan bangku lagi gitu. Itu juga udah jadi
masalah, ya kamu kidal gimana sih? Ya. Terus kadang kalau disuruh ke depan juga kita ngerasa nggak enak gitu kan. Itu juga sebenarnya kan ada tekanan-tekanan. Kalau usianya udah mulai dewasa dan matang mungkin itu bisa disepelekan. Tapi kalau bagi mahasiswa itu sesuatu yang ya ternyata saya berbeda dari yang lain gitu. Terus yang kedua juga rasa empati sih sebenarnya. Terus dengan kitanya ikut sebenarnya kayak satgas atau yang seperti ini, kita kan juga bisa menumbuhkan rasa empati yang lebih lagi terhadap orang lain. Ternyata orang lain itu punya masalah dan itu juga jadi cerminan di kita. Oh, itu juga bisa jadi rasa syukur. Ternyata alhamdulillah saya tidak seperti itu. Dan orang yang mengalami itu mungkin saya bisa bantu apa gitu kan. Itu sebenarnya. Terus juga yang selanjutnya anak-anak zaman sekarang dalam tanda kutip kalau kita yang zaman dulu ada sesuatu etik dan etik ini mungkin ini tidak mungkin kita keluarkan tapi anak-anak mahasiswa zaman sekarang itu ngerasa ya udah gitu woles kalau bahasa sekarangnya mereka biasa aja mengeluarkan itu. Nah kadang-kadang kita harus kontrol ini boleh ini tidak boleh itu dengan kita adanya dampingin atau mungkin kita ikut dengan generasi mereka gitu. Jadi kita bisa masukin sedikit-sedikit ini sebenarnya nggak boleh, ini boleh gitu. Kalau saya pribadi sih itu Bu. Gitu. Baik, Mungkin yang lain juga mau menambahkan. ya boleh. Silakan. Mungkin Pak Rinaldi, silakan. Baik, ya, izin menjawab. Ya, silakan. Eh, terkait dengan alasan eh, menjadi capatan ini memang kepedulian ya, kepedulian terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di akhir-akhir ini, bahwasanya banyak sekali kejadian-kejadian tidak hanya di mahasiswa, bahkan ada di dosen kepada mahasiswa, penguasa dan sebagainya. Maka berangkat sebenarnya dari keinginan juga, dari kesadaran dan apa ya, kepedulian kami untuk bisa mencegah daripada menangani sebenarnya. Jadi lebih baik kita itu mencegah daripada kita menangani, karena menangani sebagaimana yang Ibu bilang tadi itu halnya sudah terjadi. Kami tidak mau di kampus kami terjadi hal tersebut, sehingga kami berangkat dari sebuah kesadaran, kami ingin mencegah dan memberikan edukasi-edukasi yang terbaik untuk para mahasiswa dan seluruh sivitas akademika di kampus. Mungkin itu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Rinaldi. Pak Puput, ada yang ingin disampaikan? Spiritnya apa nih sebagai mahasiswi? Ya, motivasi saya ingin menjadi panitia Satgas PPKS ini datang dari kesadaran saya sih Bu akan pentingnya menciptakan suatu lingkungan yang aman, inklusif dan bebas dari kekerasan seksual. Karena saya percaya bahwa setiap individu itu berhak untuk hidup tanpa rasa takut akan kekerasan atau pelecehan tersebut. Dan saya ingin berkontribusi dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan positif di lingkungan Universitas Darun Najah ini. Baik, terima kasih. Pak Royan? Ya Bu, Ya, silakan. kalau motivasi dasar saya ikut seleksi pansel ini ya untuk menjaga, nah, ya dasarnya itu untuk menjaga, yang meneruskan dari Ustadz Rinaldi tadi, lebih baik kita menjaga daripada mengobati, gitu ya, mencegah, gitu kan, menjaga supaya hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi, gitu. Nah, cukup kita melihat kasus dari
tempat-tempat lain saja. Kita ambil pelajaran dari sana, dan kita berusaha mencegah supaya kasus-kasus yang kurang baik itu tidak terjadi di lingkungan kita. Gitu, Bu. Harapannya ya saya nanti bisa ikut berkontribusi dalam hal ini. Seperti itu. Baik, baik, terima kasih. Terakhir nih, Ustadz Nesa, silakan. Baik, Bu Dokter. Sebenarnya alasan saya cuma satu, Bu, supaya saya ingin saya ingin jadi tiang saja, Bu, gitu dalam suatu bangunan gitu, Bu, supaya tidak terlihat tapi manfaatnya itu dibutuhkan gitu, Bu. Ada Capansel, ada Satgas PPKS gitu. Nah, nanti saya yang karena ini masih awal mula gitu ya, saya memang berkeinginan supaya menjadi fondasinya lah seperti itu, Bu, menjadi fondasi dan nanti bisa selain untuk mencegah diri saya pribadi dan juga bisa membantu teman-teman lainnya mencegah orang lain. Ya, singkatnya saya motivasi saya untuk menjadi panitia seleksi ini ya, supaya saya jadi tiang saja gitu, Bu, supaya bangunan ini tidak roboh seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, baik ya. Luar biasa ya jawabannya ya. Sangat filosofis ya, Pak Nesa ya, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Saya berdasarkan jawaban dan penjelasan, dan saya berpikir bahwa bisa saya simpulkan bahwa pemahaman dan juga pengetahuan dan juga sikap dan juga keinginan ya, motivasi para Capansel ini luar biasa gitu ya, sudah memahami hal yang utama ya dari praktek baik ini, kenapa harus dilakukan, harus dibentuk di kampus gitu ya, bahwa pada dasarnya kata-kata Puput tadi sangat bagus ya. Kita ingin menghargai siapa saja. Tadi juga Bu Rizky yang punya pengalaman sendiri ya, berbeda. Sebenarnya ya, berbeda itu ya rahmatan lil alamin kan gitu ya, harus diakui. Kita nggak mungkin sama. Nggak ada kita yang sama dalam satu keluarga, anak kembar aja nggak ada yang sama, apalagi kita lahir dari keluarga yang berbeda, dari daerah berbeda, dari kita baca buku berbeda dan lain-lainnya berbeda gitu ya. Dan seandainya pun berbeda, apa salahnya gitu ya. Justru kan berbeda kan membuat kehidupan lebih harmoni dan supaya yang paling penting adalah perbedaan itu tidak menjadikan kita punya alasan ya untuk melakukan ketidakadilan, memarginalkan yang lain, dan kemudian membuat orang lain tidak nyaman dengan situasi yang mereka alami gitu ya. Nah, itu membangun inklusi kan, kita Bhinneka Tunggal Ika. Kok nggak bisa sih menghargai ya, toleran dengan keadaan-keadaan yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lain gitu ya. Nah, mari kita hidup secara respectness, saling menghargai satu sama lain, toleran dengan perbedaan-perbedaan yang ada, dan juga melakukan praktek-praktek baik yang memang kita berharap kehidupan ini menjadi harmoni, terus harmoni, dan juga marwahnya tetap terjaga ya, terutama dalam lingkungan kampus. Kampus kan tempat yang ideal harusnya ya, harusnya menjadi tempat yang sangat luar biasa, menggembirakan bagi siapa saja, bagi mahasiswa, dosen, dan tendik ya, seperti itu, dan juga karyawan yang lain, warga kampus secara umum. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam pertanyaan gitu ya. Saya yakin bahwa Capansel ini akan berjalan dengan sukses dan nanti bisa memilih calon satgas yang sangat mumpuni ya, sehingga terbentuk satgas Universitas Darul Najah yang kuat, yang sesuai dengan harapan, dan bisa mewujudkan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat Capansel kita yang luar biasa ini ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada siapa tadi? MC atau Ustaz Nesa, silakan. Afwan mungkin bisa
langsung Bu Duna. Oke. Assalamualaikum, bisa terdengar jelas Ustaz suara? Terdengar Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. yang sama-sama kita hormati ada Ustadz Hendro Rizbiantoro, Warik 1, bagian akademik mahasiswaan. Kemudian ini Alhamdulillah hadir sama dengan kita. Ini sebetulnya kami juga belajar ini Bu, dari Bu Umaymah tadi memberikan gitu ya. Kita banyak belajar. Terima kasih Ibu untuk kehadirannya. Kemudian ada Bu Huda dan juga para dosen dan mahasiswi yang sudah hadir di sini. Ini. Kalau dari klausul pernyataan Ibu Umaymah terakhir itu kayaknya udah lulus semuanya nih Ibu ya. Tadi sudah ada pernyataan itu kayaknya tuh. Ya, mudah-mudahan. Tapi memang Masya Allah Ibu, beliau-beliau ini yang sudah hadir ini betul-betul mengikuti ya. Dan insya Allah niatnya niat baik untuk mahasiswa dan juga lembaga dan secara umum untuk generasi muda ya di Indonesia ya terutama gitu. Mungkin ada sebagai pelengkap mungkin ya karena ada external observer dan internal observer di sini. Jadi mungkin ada dua pertanyaan yang akan saya ajukan. Sebetulnya tadi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Umaymah dan dari pengayaan pengetahuan tadi itu sebetulnya sudah mencakup ya tentang kekerasan seksual gitu. Hanya mungkin ini lebih ke praktek ataupun kami yang ada di internal khususnya ingin mengetahui bagaimana ya langkah-langkah gitu ya tanggapan dari eh, para dosen dan juga tendik dan para mahasiswi yang ada di sini. Ini kebetulan mahasiswa saya ini ya Puput ini satu orang di sini tentang urgensi karena kita sudah tahu ya urgensi yang menjadi dasar tentang eh, pendirian gitu ya kemudian unit PPKS di lingkungan perguruan tinggi ini pastinya kita sudah tahu dari awalnya tentang kasus-kasus yang sudah terjadi di perguruan tinggi ya khususnya dan secara global ya karena tidak hanya di perguruan tinggi tapi sebetulnya sudah di masyarakat gitu apalagi dengan adanya media sosial ya itu semakin tumbuh banyak beberapa kekerasan seksual baik itu verbal maupun fisik ya yang pencetusnya itu salah satunya itu. Nah, kita ataupun yang hadir di sini itu adalah eh, bakal dari PPKS ke depan di Universitas Darun Najah. Mungkin ada tanggapan ataupun masukan dari para dosen, pendik, dan juga mahasiswa. Langkah-langkah awal apa saja gitu ya yang dapat dilakukan oleh PPKS di dalam perguruan tinggi gitu. Ya mungkin saran-saran dan juga masukan-masukan ya. Nah, mudah-mudahan kami-kami yang ada di struktural ini juga nanti bisa menjadikan saran tersebut masukan-masukan ya. Gitu. Insya Allah kita bisa lakukan. Mungkin silakan. Ini kalau nggak ditunjuk kayaknya harus ditunjuk ini kayaknya nih ya. Ini dari jenderalnya dulu mungkin ya dari Ustadz Nesa. Silakan. Ustadz Nesa mungkin ada masukan dari antum. Baik, PPKS ini di awal angkanya seperti apa? Tafadhol. baik Bu Dokter. Semoga saya tidak menjadi kelinci yang dicoba-coba. Baik, mengenai pertanyaan Ibu Dokter tadi mengenai langkah awal apa saja yang dapat dilakukan oleh para anggota Satuan Petugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
Mungkin yang hal yang utama yang akan mereka lakukan tentu harapan kami membuat kebijakan, Bu. Membuat kebijakan anti korupsi, Bu. Anti korupsi, anti Mohon maaf, Ustadz diskriminasi. Nesa, sepertinya di Antum ada beberapa, ya mungkin bisa Ya, maaf, Bu. dimatikan sedikit. Pada. Baik. Saya ulangin tadi mengenai langkah-langkah awal yang dapat dilakukan oleh para anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bisa dilakukan dengan membuat kebijakan anti diskriminasi dengan hal-hal apa saja yang mencakup yang termasuk kekerasan seksual. Kemudian kedua, mungkin membuat sejenis banner atau spanduk yang terpampang di dinding dengan cara aturan-aturan ketika misalnya berbicara dengan lawan jenis, berbicara dengan atasan dan lain sebagainya. Setelah kebijakan ataupun prosedur ataupun aturan-aturan yang dibuat oleh Satgas PPKS, maka hendaknya untuk membuat seminar sejenis pemahaman lah. Jadi dari tadi kita buat aturan, kemudian kita buatkan pemahaman mereka yang lebih mendalam lagi terkait kekerasan seksual. Kekerasan seksual bisa berbentuk seminar ataupun mungkin kita buatkan semacam dialog ataupun diskusi terbuka, diskusi tanya jawab antar ketiga pihak tadi, ya, karena berbicara kekerasan seksual kan meliputi 3 aspek tadi ya, dan juga mungkin itu Bu Dokter jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Nesa. Mungkin bisa disambung ke Ustadz Royan. Baik, terima kasih Bu Duna. Mungkin untuk langkah konkret yang bisa kita ambil ya untuk memajukan ya, mensukseskan gitu. Ya, ini kalau usulan saya, kita bangun fondasi yang kuat gitu. Mulai dari satgasnya nanti, dari pemilihan calon-calon satgasnya nanti itu benar-benar kita seleksi dengan sebaik mungkin gitu. Kita tidak boleh asal tunjuk tanpa ada pertimbangan gitu ya. Dan yang ditunjuk pun harus benar-benar dipastikan kalau dia bersedia gitu. Mungkin kita anggap dia layak, tapi kalau misalkan dia tidak bersedia, saya kira nanti juga kurang maksimal hasilnya gitu. Nah, jadi selain kita memastikan kalau calon satgas yang kita tunjuk itu benar-benar mampu untuk menjadi satgas, kita juga harus memastikan bahwa dia benar-benar bersedia, nah, gitu. Nah, untuk menjadi satgas. Ya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Royan. Mungkin dari Bu Rizka, dari Bu Terima Kaprodi kasih, nih. Bu. Mungkin itu tadi menambahkan juga ya, Bu, sebenarnya sudah. Terus dengan pengembangan kebijakan mungkin ya, dengan aturan yang mungkin, tapi aturan yang disosialisasikan. Jadi semua yang ada di lingkungan dan lembaga juga tahu kalau memang Satgas ini aturan dan tata tertibnya, SOP-nya seperti apa. Terus mungkin juga harus ada kampanye atau ya kayak seminar atau pelatihan kalau memang kekerasan itu apa aja gitu. Jadi kan mungkin tidak familiar ya, masih baru gitu. Jadi harus disosialisasikan. Terus adanya penyusunan prosedur untuk pelaporan mungkin. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, bagaimana tahapan dalam melaporkan. Terus yang pasti adanya
kayak support atau dukungan layanan kalau memang itu terjadi. Tapi kita mengantisipasi terlebih dahulu gitu kan. Terus kerjasama dengan komunitas, bisa jadi dengan kemahasiswaan dan Dema juga. Terus juga bisa lewat kerjasama internal dan eksternal dengan hukum atau itu tadi kayak pendampingan, berarti dengan pihak-pihak yang terkait dan mungkin itu peningkatan yang berkelanjutan sih sebenarnya. Adanya penggiringan, maksudnya pengawalan atau mungkin biar ini jalan gitu. Jadi memang harus ada controlling, monitor, terus juga harus ada itu tadi sih pendekatan lagi sih sebenarnya Bu itu. Itu sih tambahan dari saya Bu Duna. Oke. Baik, terima kasih. Masya Allah. Sudah tersusun rapi ini. Tapi ini kita perlu satu lagi dari mahasiswa karena apa namanya menjadi pihak yang penting ini. Silakan Puput. Untuk langkah awal yang akan dilakukan panitia PPKS ini yang pertama itu ya seperti saya bilang itu membentuk kebijakan tentang yang membahas tentang kekerasan seksual ini. Kemudian adanya SOP tentang tadi Bu Rizka bilang itu tentang langkah-langkah penanganan kasus kekerasan seksual, kemudian bagaimana cara melaporkannya ke Satgas PPKS di kampus, dan kemudian sanksi apa yang akan diberikan kepada pelaku yang melanggar SOP tersebut. Kemudian yang ketiga itu memberikan layanan konseling bagi mahasiswa. Jadi ketika ada suatu hal mengenai kekerasan seksual ini, mahasiswa bisa langsung mempunyai bisa curhat gitu, bisa curhat ke layanan konseling ini tentang masalah yang mereka alami gitu. Karena kan selama ini mahasiswa yang mau curhat tentang berbagai hal itu mereka sulit menemukan seseorang yang bisa dipercaya, ya. Harus adanya layanan konseling ini bagi mahasiswa. Terus selanjutnya itu tadi pelatihan dan edukasi mengenai kekerasan seksual ini, baik itu seminar, workshop, ataupun pelatihan-pelatihan. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Oh, tinggal Satu Rinaldi tadi ya, yang belum ya berarti. Satu Rinaldi ada tambahan? Kayaknya udah disebutin semua ya. Udah disebutin semua. Iya. Ini kalau seperti ini memang semua pihak ya, ya Bu Umaymah ya, semua pihak yang ada di dalam perguruan tinggi, bahkan di luar perguruan tinggi pun itu harus ikut memahami, mensosialisasikan dan juga ikut mengontrol dan mengevaluasi bersama ya tentang apa namanya PPKS ini. Naudzubillah, mudah-mudahan perguruan kita dan semua perguruan tinggi ini terjauhkan dari hal-hal yang seperti ini ya. Karena kalau sebetulnya satu kasus ada di satu perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi yang lainnya pun ikut tercoreng juga ya Bu. Karena kata-katanya itu perguruan tinggi gitu ya. Jadi kita pun jadi merasa ikut bertanggung jawab. Baik, mungkin itu cukup ya dari satu pertanyaan. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Melanjutkan tadi, kalau itu langkah-langkahnya tadi sudah bagus sekali ya, dan itu sangat penting kemudian dicatat dengan baik gitu oleh kemahasiswaan. Kemudian ada ada faktor-faktor pastinya yang akan mempengaruhi timbulnya kekerasan seksual ya. Dan terkadang memang yang mirisnya itu kita atau pihak-pihak kampus itu menjadi
menjadi bagian yang paling akhir tahu gitu. Jadi sudah viral duluan gitu ya. Sudah viral duluan di luar gitu ya. Bahkan mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan dari korban, baru kemudian pihak kampus tahu gitu. Nah, ini sebagai PPKS bagian dari perguruan tinggi, harusnya mudah-mudahan bisa memahami sumber-sumber atau channel-channel apa saja yang bisa membantu kita mengidentifikasi adanya kekerasan seksual, gitu ya. Nah, mungkin ini dari teman-teman, dari para dosen dan tendik mahasiswa, mungkin ada apa ya sumber-sumber tertentu atau channel-channel tertentu yang harus kita perhatikan dengan saksama gitu supaya kita dapat mengidentifikasi adanya kalaupun adanya kasus, mudah-mudahan tidak ada ya, tapi ada kasus terkecil apapun itu kita dapat tahu lebih dulu sebelum itu menjadi viral atau menjadi kan korban ataupun hal-hal yang tidak mengenakan ya untuk perguruan tinggi, karena itu pastinya eh, apa namanya akan mencoreng lembaga dan kita semuanya gitu. Nggak ada saran dari para dosen ataupun yang lain? Ada yang mau duluan? Ah, atau saya balik dulu mungkin. Nah, dari Puput, sepertinya tadi Puput ketika menjawab dari Bu Umaymah itu sudah ada menjelaskan sedikit ya. Nah, ini mungkin ada sumber atau channel apa nih? Puput tahu kira-kira kemungkinan terjadi itu adanya di mana. Ya, berarti kan PPKS harus lebih memperhatikan sumber tersebut ya. Gitu. Silakan Puput mungkin. Sumber yang dapat memberitahu kita bahwa telah terjadi kekerasan seksual itu ya Bu. Ya, betul. Mungkin tadi sih Bu, kan Bu pengen kalau misalkan di kampus itu ada layanan konseling ya, sebagai tempat curhat mahasiswa. Mungkin dari layanan konseling itu kita bisa tahu kalau misalkan ada kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa tersebut. Kemudian dari teman-teman terdekat korban misalkan itu yang apa mungkin kan korban pasti bakal cerita ke teman terdekatnya dulu. Teman korban ini uh, bisa mengikuti SOP yang udah PPKS buat ini tentang cara pelaporan kalau misalkan ada kekerasan seksual itu harus lapor kemana sih gitu. Itu sih Bu dari layanan konseling dan teman terdekat korban. Dari situ kita bisa tahu kalau dia kena kekerasan seksual ataupun bisa dari sosial medianya korban tersebut. Biasanya kan mungkin dia sedikit curhat di statusnya atau di sosial medianya dia kalau dia merasakan gangguan ataupun ancaman itu mungkin kita bisa tahu dari situ. Oke, baik. Terima kasih. Ini berarti Bu Huda harus sering-sering nih ya. Ada psikolog di sini. Nah, alhamdulillah di kampus kami ada juga yang lain Ibu yang dari psikologi. Alhamdulillah kalau dikumpulkan mungkin ada 4 orang. Ini mudah-mudahan bisa solid untuk menjadi salah satu layanan konseling ya di perguruan tinggi kami gitu. Terus tadi ada teman-teman mahasiswa, betul tadi ya, berarti SOP tadi prosedurnya itu harus disosialisasikan. Tuh, baik. Kemudian juga sosmed ini berarti harus ada pemantau khusus ini ya, pemantau status gitu. Kalau ya, baik, terima kasih Puput. Mungkin yang lainnya ada Ustadz Rinaldi mungkin. Kalau tadi sudah diborong jawabannya, mungkin sekarang dari awal Boleh, ada siap. memborong jawaban, silakan. Ya borong Bu. Izin menjawab Ustazah terkait dengan bagaimana kita mengidentifikasi terkait gejala-gejala seksual yang terjadi dan bagaimana Satgas itu paling pertama yang tahu gitu ya. Jangan sampai kita paling terakhir, bahasa seperti itu. Ya yang pertama langkah-langkahnya yaitu pemahaman gejala ya. Pemahaman gejala ini mengenali gejala
kekerasan seksual yang terjadi, kita bisa melihat bersikap berbeda dengan yang di hari itu. Nah, di situ bisa kita identifikasi. Selanjutnya mungkin ketika kita sudah melihat pemahaman gejala tersebut, kita bisa kita kerjasama dengan semua pihak, tidak hanya di Satgas saja, semua pihak baik itu Tendik, mahasiswa maupun dosen, ketika melihat gejala-gejala yang memang menjurus kepada kekerasan seksual, baiknya memang yang disebutkan oleh Puput tadi adalah terkait dengan layanan konseling. Jadi orang-orang yang melihat tersebut, apalagi melihat status WA, misalkan dia berubah gejalanya, pemahaman gejalanya yang dulunya mungkin dia ceria, sebelumnya dia ceria, 2 hari yang lalu dia ceria, tiba-tiba hari ini tiba-tiba statusnya berbeda gitu kan, dan hari ini juga dia eh, kuliahnya berbeda gitu kan, tidak seperti hari kemarin. Nah, itu bisa menjadi eh, kita identifikasi, kita lihat, kita dekati, ya pendekatan lagi, ada apa gitu kan, ada apa yang telah terjadi misalkan seperti itu. Nah, kalau memang dia tidak mau cerita ya kepada temannya, kepada kerabat dan lain sebagainya, bisa kita arahkan mungkin ke konseling tadi seperti itu. Nah, ketika sudah dia mulai bercerita dan lain sebagainya, barulah nanti konseling bisa bekerja sama dengan Satgas itu untuk melanjutkan permasalahan apa yang di apa namanya dirasakan oleh korban seperti itu. Nah, yang selanjutnya eh, edukasi ya pastinya, lagi-lagi kepada edukasi terkait dengan pencegahan, bagaimana kita memberikan edukasi kepada sivitas akademika tentang apa itu kekerasan seksual dan dampaknya seperti apa, seperti itu sih Bu. Baik, terima kasih ya. Tadi betul ya, yang penting satu lagi tadi dari Ustadz Rinaldi tadi tuh ada satgasnya juga harus paham ya, harus paham gitu ya, karena salah satu yang jadi eh, evaluator ya, apakah itu kekerasan seksual atau bukan, itu kan dari unit PKS sendiri. Jadi harus paham juga di situ. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin eh, ada yang mau menambahkan? Ada yang belum disampaikan mungkin? Silakan dari Ustadz Royan atau Ustadz Nesa atau ada Bu Rizka. Cukup Bu Rizka? Ada? Cukup kayaknya, Bu. Cukup. Ya. Ustadz Cukup. Royan, ada lagi? Cukup Bu mungkin. Cukup. Ini Ustadz Nesa nih. Tadi diawali Ustadz Nesa, di akhir dengan Ustadz Nesa. Silakan. Saya sependapat dengan Pak Renaldi tadi Bu. Pertama memang harus melihat gejala-gejala yang terjadi dengan melibatkan berbagai aspek sivitas akademika dari mahasiswa hingga para petinggi, sehingga apa namanya gejala-gejala itu bisa kita tanggulangi. Ada 2 poin, yang pertama melihat gejala, dan kedua yaitu kita perlu melibatkan seluruh aspek sivitas akademika seperti itu Bu. Oke. Tadi penjelasannya juga sudah dijelaskan Ya, oleh Pak Arina. baik. Terima kasih. Insya Allah pemahamannya sudah sangat mumpuni. Tinggal nanti ketika sudah ada surat izinnya, mudah-mudahan kita semuanya bisa terus melangkah, berbuat, dan mengawal PPKS ini menjadi satu kebermanfaatan untuk khususnya untuk lembaga. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung Ustazah udah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Nesa. Jadi Ustadz Nesa jadi ikut jadi moderatornya ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan sekalian.
sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangannya menjadi salah satu penguji ya dalam acara evaluasi uji publik ini. Sebenarnya kayak pertanyaan saya sudah terwakili semua oleh Ibu Umaymah dan juga Ibu Duna. Cuma ini sebagai pelengkap dan menggugurkan kehadiran saya di sini, kewajiban saya hadir di sini gitu ya. Saya izin menambahkan dan mungkin ini sebagai penutup, lebih ke teknis nantinya kayak seperti pertanyaannya lebih ke teknisnya terkait dengan hal-hal apa yang mungkin nanti Bapak, Ibu, dan juga kakak puput di sini nanti akan hadapi gitu. Tadi sempat disinggung oleh ya, Ibu Umaymah terkait dengan kehadiran Satgas. Memang saya beberapa kali diskusi dengan rekan saya yang itu juga Satgas di kampus lain gitu. Berdasarkan pengalaman, memang mereka itu menjadi public enemy ya, karena mereka menjadi bercandaan, oh ada Satgas nih gitu. Bahkan karena beberapa riwayat kehadiran Satgas itu dinilai merugikan pihak lain, dalam artian banyak memang kekerasan seksual itu, saya nggak mencoba diskriminatif gitu, cuma banyak yang diadukan itu biasanya dilakukan oleh laki-laki, sehingga ketika ada Satgas hadir, itu menjadi bahan bercandaan untuk laki-laki, nggak boleh ini nih ada Satgas atau apa gitu. Nah, itu kenyataannya itu yang terjadi saat ini gitu ya. Makanya alhamdulillah di sini Satgasnya juga banyak yang laki-laki gitu ya. Dari 5 ada calon panelnya, nanti dari 5 ada 3 yang laki-laki gitu. Nah, terkait dengan pernyataan tadi dan juga menindaklanjuti ya pertanyaan dari Ibu Umaymah gitu terkait dengan ini poinnya lebih ke pemegang kekuasaan ya yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Biasanya ada beberapa kasus mereka tuh tingkatannya senior ke junior atau bahkan dosen pembimbing itu ke mahasiswanya gitu. Nah, karena adanya kebutuhan yang berbeda pada setiap stakeholder atau pemangku kepentingan di universitas, ya saat penanganan kasus kekerasan seksual ini gak jarang akan muncul sebuah konflik atau juga pertentangan nantinya. Jadi pertentangan mungkin nanti Satgas ini karena tadi ya ada figur bahkan Satgas itu menjadi public enemy. Jadi apapun yang disampaikan oleh Satgas itu kayaknya orang-orang masa sih kayak gitu, jangan itu kayaknya terlihatnya malah merugikan pihak lain gitu. Nah, bagaimana nih kira-kira tanggapan Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan hal ini dan bagaimana cara menangani situasi yang kira-kira nantinya akan terlibat akan memunculkan ketegangan antar kelompok di lingkungan universitas dan juga bagaimana memastikan nantinya bahwa semua pihak itu mereka merasa didengar dan merasa dihormati. Nah, itu pertanyaan yang pertama mungkin bisa ditanggapi oleh siapa dulu nih? Mungkin karena di sini ada pendidik, tenaga kependidikan dan juga mahasiswa, saya minta perwakilan satu-satu dulu ya. Dari yang pertama, Ustadz Royan mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Atau mau diulangi tadi pertanyaannya? Sudah jelas kah? Belum, Bu. Oh ya, jadi pertanyaannya oke. Baik, pertanyaan saya yang pertama adalah tentang bagaimana kira-kira yang akan Anda lakukan untuk menangani suatu konflik atau situasi ya yang melibatkan ada ketegangan di antara kelompok-kelompok di lingkungan universitas dan juga memastikan bahwa semua pihak itu merasa mereka didengar dan juga dihormati dalam proses pelaksanaan penanganan kekerasan seksual ini. Karena ini menjadi isu yang sensitif ya, terutama di universitas. Baik, Bu Huda, terima kasih. Ini izin menjawab. Tadi terkait ada konflik gitu ya. Maksudnya semua pihak itu apa pihak korban sama pihak pelaku gitu ya Ustazah ya? Apa gimana Ustazah? Yang ingin didengar itu maksudnya
dari semua pihak, baik itu korban, dari pihak kampusnya sendiri, terus juga pihak pelakunya. Ketika konflik-konflik itu ada, apa yang kira-kira akan Ustadz lakukan? Ah, kalau langkah pertama yang dari sudut pandang saya ya, saudara, teman-teman semuanya, mungkin nanti bisa dilengkapi sama teman-teman yang lain. Ya, yang pertama yang jelas kita harus mengesampingkan ego gitu ya. Nah, karena emang kita berada di lingkungan pesantren, kita harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di kampus kita, di pesantren kita, gitu. Jadi apapun nanti perbedaan yang ada di setiap pihak gitu ya, tetap harus merujuk ke nilai dasar kampus kita, gitu. Dan yang mana itu nanti kembali ke keputusan paling atas dari Pak Rektor, seperti itu. Seperti itu mungkin sudah. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ryan atas jawabannya. Jadi menyampingkan ego dan juga tadi keputusan akhirnya pasti ke rektor gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, Dan mungkin yang selanjutnya ada yang mau menambahkan? Ustadz Nesa mungkin, karena Ustadz Nesa jadi koordinatornya ya dari PPKS ini. Kebagian lagi gitu ya. Karena ini berdasarkan pengalaman-pengalaman mungkin juga dari Ibu Maimah, karena konflik-konflik dalam penanganan itu mungkin akan terjadi ya Bu ya? Ya, bisa jadi. Nah, karena biasanya harus melibatkan saksi, keluarga, bahkan andil, dan macam-macam hal yang lain. Iya betul. Nah itu ketika nauzubillah tadi, ketika kasus ini nanti ada, alangkah lebih baiknya memang kita sudah ada strategi ya terkait dengan bagaimana sih menangani ke situasi-situasi yang ada yang muncul ketegangan dan konflik-konflik dari antar pihak itu. Karena kita melibatkan banyak sekali pihak dalam menangani kekerasan seksual ini. Makanya karena kepalanya berbeda-beda dan juga kebutuhannya berbeda-beda pula, gitu ya. Jadi mungkin akan saling apa ya, agak sedikit sulit nih untuk menyatukan semua pikiran dari orang-orang tersebut. Gitu. Nah, Ustadz Nesa gimana kira-kira apa yang strategi yang mungkin akan dilakukan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan ini? Baik, terima kasih Bu Sena Huda. Terkait memang hal-hal yang terjadi di lapangan, memang ada kasus para satgas PPKS ini menjadi bahan bercandaan, ya, seakan-akan kayak kita mungkin bisa melihat polisi ya gitu, awas ada polisi gitu, seakan-akan ada sesuatu yang aneh dan lain sebagainya, padahal mereka inilah yang menjadi nahi mungkar gitu ya. Kalau kita berbicara amar ma'ruf kan yang paling enak itu cuma nyuruh, sedangkan nahi ini mencegah ini perkara yang tidak mudah seperti itu. Nah, maka hal yang mungkin bisa kami lakukan yaitu dengan membuat berbagai layanan yang tentu itu memudahkan ya, bisa berupa Google Form atau dengan membuat akun media sosial khusus pelaporan ya. Karena kalau kita lihat sendiri saat ini kan Gen Z atau generasi milenial ini kan mudah ya memainkan atau menggunakan smartphone. Ya, jadi mungkin kami ingin sosial khusus untuk PPKS sehingga
konflik-konflik itu bisa ditangani secara rahasia, sehingga tidak para korban ini tidak merasa takut dan tidak merasa adanya intimidasi. Kadangkala kan tindakan-tindakan ini pada takut marwah mereka sendiri ketahuan oleh orang lain, misalnya ketika Fulana curhat kepada teman-teman PPKS secara langsung, nah, tentu dia mungkin merasa kurang enak karena takut aibnya ketahuan atau didengar oleh orang lain. Nah, karena itu harapan kami ingin membuat media sosial yang tentu itu tidak perlu mencantumkan nama pemilik, sehingga kita tahu masalahnya dan kita bisa memberikan sedikit langkah dan antisipasi. Seperti itu, Bu. Udah mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Sunesa. Jadi ada anonim ya, kalau ada masalah mereka bebas melaporkan apa yang mereka alami. Gitu. Tapi ntar mungkin ke depannya teknisnya saya akan nanya, kalau untuk anonim memasukkan, terus gimana cara follow up-nya gitu, kalau itu adalah korban yang kekerasan seksual. Cuma nanti mungkin kita ngobrol lebih banyak, tapi itu bisa menjadi ide untuk kayak menjemput bola ya mungkin ya. Kalau misalkan ada orang-orang yang mereka ngerasa insecure kalau mereka harus menceritakan kasus-kasus mereka. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan dari Bapak Ibu sekalian? Karena ini lingkupnya di struktural, mungkin Kak Puput belum bisa menjawab ini gitu ya, persoalan ini. Tapi saya lanjut aja deh, karena waktunya sudah semakin siang. Saya lanjut ke pertanyaan kedua, dan ini mungkin jadi pertanyaan penutup dari saya. Nah, saat ini kan memang persoalan tentang seksualitas itu kan masih menjadi hal yang tabu di Indonesia. Ya, karena kita memang menganut pada budaya ketimuran. Gitu. Nah, sehingga yang saat ini banyak ada adalah penanganan-penanganan pada kasusnya. Padahal dinamika yang ada, kekerasan seksual itu bisa muncul karena adanya kondisi, gitu ya, kebutuhan, dan penyaluran yang memang penyaluran kebutuhan seksual itu yang maladaptif, gitu kan. Nah, hal ini juga muncul karena memang ada kebutuhan manusia, karena kita tidak menutup kemungkinan semua manusia itu memiliki kebutuhan seksual itu. Tapi karena kebutuhan itu tidak disertai dengan informasi yang benar, terus juga lingkungan yang suportif ya untuk membantu mereka belajar mengenai bagaimana cara membangun hubungan dan juga menyalurkan kebutuhan seksual atau kebutuhan lainnya gitu ya secara tepat sesuai norma dan juga sesuai agama. Nah, kira-kira sebagai calon pansel Satgas nih, bagaimana sih pendapat Bapak Ibu gitu ya, pendekatan apa yang akan mungkin Bapak Ibu lakukan dalam mendidik atau bahkan menciptakan, ini lebih ke preventif ya atau pencegahan. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk mendidik atau menciptakan budaya ya tentang hubungan yang sehat, tentunya juga hubungan karena adanya persetujuan, terus juga batasan untuk mengurangi resiko melakukan dan atau mengalami intimidasi atau kekerasan seksual. Kira-kira apa tuh yang bisa program atau aktivitas apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Karena pada contohnya sekarang sedang masif dilakukan karena tingkat kekerasan seksual itu semakin tinggi gitu ya di beberapa sekolah, bahkan sejak jenjang usia dini gitu. Karena saya juga prakteknya di jenjang anak usia dini, karena masifnya kekerasan seksual itu bahkan sejak usia dini itu mereka sudah dikenalkan tentang pendidikan seksualitas. Jadi udah karena banyak banget memang kasus-kasus ini. Nah, karena kita di setting universitas nih, kira-kira bagaimana Bapak Ibu, ide Bapak Ibu atau kakak puput sekalian ini, cara bagaimana menciptakan si budaya, menciptakan hubungan sehat itu. Karena kita nggak menutup kemungkinan hubungan seksual itu adalah menjadi kebutuhan gitu. Tapi gimana caranya membuat hubungan yang sehat itu sesuai dengan norma sosial dan norma agama. Mungkin ada yang mau memulai? Ustadz Rinaldi sudah unmute. Silahkan Ustadz.
Baik, terima kasih Bu Huda terkait dengan pertanyaan yang sudah diberikan. Terkait dengan kebutuhan, pastinya memang ada beberapa faktor yang memang siswa, dosen ataupun tendik gitu ya, terkait dengan kebutuhan ada beberapa faktor memang terutama di faktor eksternal mungkin ya, faktor eksternal secara alami memang kita membutuhkan kebutuhan tersebut ya, terutama kebutuhan seksual, akan tetapi memang terkadang kebutuhan seksual itu muncul karena ada faktor eksternal, entah dia melakukan apa sebelumnya sehingga dia berkeinginan ya, melampiaskan keinginan dia itu kepada orang-orang yang memang bukan ininya dia, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menciptakan hubungan sehat untuk mengurangi kekerasan seksual tersebut di dalam kampus, pastinya dengan pendekatan yang strategis ya. Penguatan keterampilan hubungan, yaitu mengembangkan keterampilan komunikasi dan empati antar anggota kampus untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik. Selanjutnya yang kedua, itu kita bisa pemberdayaan perempuan. Nah, pemberdayaan perempuan ini artinya memberikan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan perempuan dalam komunitas akademik, seperti itu. Nah, yang ketiga bisa kita lakukan yaitu pelayanan terjamin. Jadi menyediakan layanan, dukungan, dan konseling, lagi konseling yang dapat diakses untuk semua anggota kampus. Artinya seperti itu. Nah, selanjutnya kembali kepada faktor eksternal yang mungkin memang ini menjadi kebutuhan ya, bagi mungkin banyak juga perempuan-perempuan gitu ya, pengentasan lingkungan yang aman pastinya ya, lingkungan yang aman, menciptakan lingkungan kampus yang aman melalui peningkatan keamanan dan kebijakan yang mendukung, pastinya terkait dengan peraturan-peraturan yang memang mendukung atau mendukung pencegahan kekerasan seksual ini di kampus itu sendiri. Nah, selanjutnya lagi-lagi yang terakhir adalah transformasi sikap dan norma, melakukan advokasi untuk mengubah sikap, keyakinan, dan norma yang mendukung kekerasan seksual itu sendiri. Jadi agar hubungan itu tetap sehat dan tidak terjadi kekerasan seksual itu mungkin langkah-langkah yang dapat kita lakukan sebagai nanti Satgas PPKS di Universitas Darmajat. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz Rinaldi. Oke, ada yang mau menambahkan? Ustaz Nesa ini sekarang sudah gantian Anda. Baik, terima kasih Ustazah Huda. Tadi memang kekerasan seksual ini memang salah satu faktornya itu kebutuhan dan situasi ataupun kesempatan ya. Jadi supaya kesempatan ini semakin sempit, yang ingin kita lakukan tentu pertama terkait membuat SOP chat dosen ya. Kadangkala kekerasan seksual ini berawal dari keakraban antara dosen dan mahasiswa, dosen dan tendik dan mahasiswa. Jadi karena memang kekerasan seksual ini meliputi 3 faktor itu, yang harapan kami nantinya supaya membuat SOP chat dosen ya, dengan tidak menambahi emot-emot yang mungkin bisa terindikasi ke arah sana dengan ada lope atau apa dan sebagainya. Selain itu juga dengan tidak waktu chat dosennya ya, dari pagi jam ngantor misalnya dari pagi sampai jam 4, karena ini terjadi kepada saya juga gitu. Ada mahasiswi yang chat malam hari lagi, dan bahkan juga sampai nelpon gitu. Jadi tahun itu dan ya marah juga. Nah ini kan upaya-upaya seperti ini bisa kita tanggulangi dengan cara membuat SOP. Jadi dari jam sekian atau waktu malam maka tidak diperkenankan untuk berkomunikasi melalui ya chat dan sebagainya itu, kecuali sesuatu yang harus dilakukan.
Ya. Kemudian juga harapan kami juga untuk membuat SOP berpakaian. Ya. Karena tadi memang sebagai praktisi juga ya Ustazah Huda dan sudah melalang buana, tentu harapan kami untuk membuat SOP berpakaian ya. Kadangkala hasrat tadi sudah terpendam, misalnya katakanlah bagi mereka-mereka yang mungkin dalam kategori belum tidak dapat menyalurkan itu, tapi itu bisa dapat apa namanya lahir kembali ketika dia melihat para mahasiswi, dosen atau tendik yang berpakaian yang dalam kata kutip misalnya lebih seperti memperlihatkan dan lain sebagainya. Karena itu harapan kami untuk membuat SOP berpakaian. Ya, dosen laki-laki pakaiannya harus seperti ini sampai celananya sampai sini dan lain sebagainya. Begitu juga dengan perempuan memakai apa namanya pakaian yang tidak ketat dan lain sebagainya, sehingga apa namanya kesempatan tadi tidak dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang mungkin memiliki hasrat itu. Kemudian juga ada juga SOP dalam berbicara, misalnya katakanlah kita membuat adab ya, misalnya membuat poster-poster atau banner-banner apa namanya standing banner, misalnya adab berbicara dengan lawan jenis misalnya, karena mungkin ada saja ya antara mahasiswa misalnya dengan pendik atau dengan dosen, karena salah satu bentuk upaya ihtiramnya maka dia mungkin nadanya lembut dan sebagainya, sehingga ini membuat orang yang diajak berbicara tadi apa ya akan berpikir sesuatu yang enggak dan lain sebagainya. Mungkin dari kami itu mungkin dari pertama yaitu membuat adab ya, misalnya kita tidak berbicara SOP, misalnya kita buat adab ada kemudian mungkin mengedukasi hubungan yang sehat antar pihak-pihak di kampus untuk mencegah munculnya tadi kemungkinan adanya kekerasan seksual itu. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menambahkan yang belum Kak Puput tadi ya. Untuk cara-cara dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual ini tadi sudah disampaikan semua. Yang pertama itu dari saya itu penguatan kesetaraan gender. Jadi adanya budaya yang menghargai kesetaraan gender dan menghormati hak-hak individu itu juga dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan universitas. Kemudian adanya layanan konseling tadi. Jadi di layanan konseling itu teman-teman mahasiswa bisa curhat atau konsultasi kepada layanan konseling mengenai kekerasan seksual yang terjadi. Kemudian bisa membuat poster-poster edukasi mengenai tadi cara berpakaian yang baik, kemudian ada berbicara, kemudian tentang tanda-tanda kekerasan seksual. Kan itu sih dari saya. Terima kasih Kak Puput. Yang terakhir mungkin ya Ibu Rizka sebagai penutup. Oke, terima kasih Bu Huda. Mungkin ini tambahan satu lagi
atau jaga dengan baik dan sepatutnya. Itu aja sih tambahannya. Kalau menurut saya, Ibu. Oke, Lebih ke baik. titipan topik kurikulum kali ya. Gitu. Tapi mungkin nanti di topik itu lebih spesifik juga kali ya, karena Iya, tentang menjaga hubungan dan karena kita iya, punya tadi insting tadi, kebutuhan yang memang alamiah, gitu, naluriah. Tapi iya, bagaimana iya. cara menyalurkannya dengan cara-cara yang baik gitu ya, Ibu Rizka. Iya, soalnya kan kalau kita nih ada Kedarun Ajahan 1, Kedarun Ajahan 2 sebenarnya itu adalah pendidikan agama Islam kan. Nah, Betul, itu betul. juga ada eh, adab beragama seperti apa, adab berkomunikasi yang dikaitkan dengan agama seperti apa, terus sosialisasi di masyarakat dan saling harga menghargai hak azazi manusia di mata kuliah Pancasilanya mungkin gitu. Mungkin ada titipan-titipan secara analisis kurikulumnya atau mungkin ada topik-topik tambahan atau yang sangat spesifik di mata kuliah tertentu itu. Itu aja sih, Bu. Baik, Mungkin bisa alhamdulillah. melengkapi dari yang disampaikan teman-teman yang lain tadi. Ya, baik. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Rizka. Saya sudah mendapatkan pertanyaan. Mungkin sekalian mau menambahkan atau sudah cukup dengan tadi banyak sekali masukan ya untuk juga karena di sini ada kemahasiswaan juga. Semoga bisa menjadi masukan tadi gimana cara menciptakan budaya hubungan yang sehat dan saling menghormati tadi. Nah, setelah ada yang mungkin menambahkan pernyataan dari Bapak Ibu di sini? Sudah cukup. Oh ya, Ada. ya lebih menekankan ke pembentukan budaya yang baik aja, Bu. Kayak tadi eh, penetapan SOP chat, SOP komunikasi dengan dosen, dosen ke mahasiswa, dan di ke mahasiswa seperti itu. Nanti insya Allah akan benar-benar kita gaungkan gitu ya, promosi budaya positifnya. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Royan dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Menit mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Nesa. Mohon izin Bu Buda dan juga Bu Buda dan Bapak Ibu semua. Satgas PPKS ini atau upaya praktek baik ini tentu tidak bisa kita lakukan bersama-sama ya, tapi harus secara tidak bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri, tapi kita harus melakukan secara bersama-sama. Jadi kolaborasi itu diperlukan. Tadi sudah disebutkan juga ya bahwa kerjasama internal dan eksternal itu diperlukan. Karena bagaimanapun juga untuk membangun dan mengubah pola pikir mungkin ya, dan juga membangun spirit yang sama dan punya pengetahuan yang sama dan juga kesadaran yang sama akhirnya tentang praktek baik ini memang butuh upaya yang luar biasa gitu ya. Nah, nanti tentu Satgas nih dan Bapak Ibu butuh kesabaran yang prima ya untuk untuk mewujudkan ini. Kemudian saya sepakat tadi bahwa pimpinan itu penting, support pimpinan yang 1000% itu penting sekali. Karena bagaimanapun juga kalau pimpinan sudah mendukung itu sudah memberi lebih kepercayaan pada Satgas nanti yang terpilih, ataupun sekarang ini Capansel yang terpilih untuk melaksanakan dan mewujudkan apa yang diharapkan ya, apa yang ingin diwujudkan di kampus
di kampus Darun Najah gitu. Jadi kolaborasi, kemudian dukungan atau support penuh dari pimpinan itu perlu, kemudian tentu perlu SOP itu perlu ya, perlu aturan, perlu komitmen implementasi dari pimpinan bahwa ini akan dilaksanakan, diwujudkan tanpa pandang bulu kepada siapapun, gitu ya. Dan melibatkan mahasiswa tadi betul sekali. Kalau di kampus saya bahkan mahasiswa yang mengontrol kami, gitu, mengontrol arti kata bertanya ini apa, gimana dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada kasus pun BEM itu ikut kami libatkan terkadang, gitu ya, untuk menjadi untuk menjadi memudahkan menghubungi saksi dan lain sebagainya. Jadi memang ini tidak sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan sendiri, gitu ya. Kemudian saya sepakat tadi dengan apa yang pertanyaan kedua dari Bu Duna ya, terkait dengan setelah ada SOP, ada aturan, walaupun Permendikti sudah ada aturannya, tapi kan masih bersifat umum. Kemudian Undang-Undang TPKS juga ada, undang-undang yang lain aja, tapi tentu sangat perlu jika kampus sendiri, kampus Darun Najah sendiri melalui Satgas membuat peraturan sanksi dan perlindungan korban ya yang base-nya adalah nilai-nilai kedarunajahan seperti itu. Di Budi Luhur kami juga melakukan yang sama. Kemudian juga dalam proses atau dalam upaya sosialisasi kampanye memang perlu media. Salah satunya adalah media sosial. Media-media dalam ruang pun, luar ruang pun diperlukan. Mungkin ada spanduk, mungkin ada flyer yang ditempelkan atau ada plang-plang gitu ya. Kalau nanti ada pelaporan setiap semester atau setiap tahun itu biasanya ditanyakan juga sebagai bukti bahwa sosialisasi sudah dilakukan. Kemudian sosial media perlu banget karena mahasiswa rata-rata memang mengakses sosial media. Dan sosial media ini Satgas bisa punya sosial media apa aja, tidak dilarang. Kami juga punya gitu ya, ada IG, ada TikTok, ada YouTube dan lain sebagainya karena memang itu sangat diperlukan. Setidaknya apapun kegiatan yang kita lakukan itu bisa kita publish gitu ya, dan bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian juga setiap mahasiswa mulai dari awal ya, dari mahasiswa baru sudah disonding terkait hal ini. Nah, saat sini juga menjadi syarat ya, mahasiswa untuk ikut LMS sudah ada proses seperti itu. Nanti bagian dari e-learning katanya seperti itu kalau Satgas sudah siap gitu ya. Kemudian untuk kerahasiaan ini adalah hal yang utama juga yang dicatat, yang diamanahkan oleh Permen, dan juga tentu dalam pecahan kasus apapun ya, terutama kasus kekerasan ini adalah sangat diperlukan gitu ya, sehingga korban itu berani untuk melapor gitu ya. Oleh karena itu laporannya bisa bersifat tertutup, tapi bagi Satgas tentu harus tahu siapa namanya agar mudah menyelesaikan kasus gitu ya. Tapi kalau tidak mau tahu ya tentu kita tidak bisa maksa, tapi proses penyelesaiannya pasti akan terbatas. Nah, oleh karena itu nanti bisa menyiapkan hotline misalnya, kemudian membuat aplikasi pelaporan dan lain sebagainya, itu juga bisa dilaksanakan. Dan sebenarnya itu sifatnya praktis, tapi diperlukan. Tapi inti yang paling utama adalah bagaimana mewujudkan dan membangun kampus dan kesadaran kita bersama, ya warga kampus, untuk bahwa kekerasan ini harus dilawan, harus ditolak dan dilawan secara bersama-sama, dan dilakukan secara bersama-sama, dan bisa saja dimasukkan dalam berbagai kegiatan, termasuk dalam pelajaran tertentu, mata kuliah tertentu misalnya. Dan kemudian karena ini tidak mudah, dukungan, saya ulang kembali, dukungan pimpinan sangat penting dan disarankan sekali, dan ini juga yang diminta oleh Satgas PPKS yang sudah berdiri berapa ratusan ya, termasuk yang dalam yang PTN ya, ketika Rakornas tahun yang lalu ya, akhir tahun yang lalu meminta agar Satgas itu langsung di bawah rektor gitu ya, agar koordinasinya menjadi lebih mudah. Tapi saya juga mungkin bisa titip pesan juga